Shalom, salam sejahtera dari Yamari. Kita bertemu kembali dalam ibadah online untuk bersama kita mensyukuri lawatan Tuhan dan kita hidup. Ketika kita hidup di tengah krisis dan ketidakpastian dunia. Namun sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama untuk menyerahkan ibadah kita. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau tetap Allah kami. Kami percaya kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Sekalipun dunia krisis dan bergoncang Tuhan, kami percaya tangan Tuhan yang mengasihi kami senantiasa menuntun kami, sehingga kami tetap hidup di dalam anugerah Tuhan. Berkati ibadah online kami saat ini Bapa, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pujian bersama dengan para yang mendengar saat ini. Akan bersama-sama kami menaikkan pujian dengan syukur kami, dan juga urapi penata layanan yang lain, dan juga hamba-Mu yang sudah Kau persiapkan menyampaikan firman Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan dapat disampaikan dan setiap orang yang mendengar diberkati. Terima kasih Bapa, nyatakan kemuliaan-Mu atas kami di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu jika kita tidak bisa mengharapkan pertolongan dan kekuatan dari dunia ini, namun kita dapat mengharapkan dan berkata bahwa kekuatanku kudapat dalam Yesus, sebab Dialah sumber pertolongan kita. Mari kita menyanyikan lagu bersama-sama, kekuatan hidupku kudapat hanya di dalam Yesus. Kekuatan kita hanya ada pada Yesus. Dunia bisa menjanjikan segala sesuatu, tapi dunia hanya semu saudara. Mereka memberi tetapi mereka menuntut, tetapi dalam Yesus kekuatan sejati kita ada. Kekuatan hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru
Tuhan, mari kita lanjutkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Berkata, bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara yang besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tampil yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Katakan Yesus. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja, Dia Raja segala raja, Dia Tuhan segala Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kalanya kita dihadapkan dengan situasi yang tidak kita harapkan. Namun seperti dalam Efesus pasal 5 ayat 16 berkata bahwa di akhir zaman ini kita diperhadapkan dengan hari-hari yang jahat, hari-hari yang jahat. Sebab itu mari pergunakan waktu yang ada untuk kita mencari kehendak Tuhan dan memilih untuk tetap setia. Mari kita persiapkan hati untuk kita terima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Obadja Widodo, SKM MIS Mitra Yamari dari GMAA Semarang, dengan tema tetap beritakan kabar baik saat dunia goncang dan situasi krisis. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Memilih untuk Setia. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia.
Firman Tuhan berkata, ketika kita datang kepada Tuhan, kita memilih untuk setia kepada Tuhan, maka pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktu yang kita butuhkan. Haleluya. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Katakan sampai akhir hidupku Tuhan. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sekali lagi katakan sampai akhir hidupku Tuhan. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba. Salam misi Kristus. Dahsyat Tuhannya, tuntas misinya. Yes, yes, yes. Terbanglah misi Kristus, tunaikanlah panggilanmu, nyatakanlah perbuatannya atas segala bangsa. Tak ada kata menyerah,
Kami bersyukur pada hari ini hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran isi hati-Mu. Saat ini Tuhan, urapi hamba-Mu untuk menyampaikannya. Engkau berkati semua para pemirsa yang mendengarkan dan juga yang menikmati siaran ini. Kiranya Engkau memberkatinya Bapa. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikannya, karena bukan kuat hebat hamba-Mu berbicara, ialah Roh-Mu yang mengajari hamba-Mu untuk bisa berkata-kata. Terpujilah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Salam, Bapak Ibu Saudara, pemirsa semua yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetap beritakan kabar baik saat dunia goncang maupun saat situasi krisis. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, krisis itu ada, ya. Tetapi kondisi yang seperti itu kita tidak boleh menyerah, ya. Karena bagaimanapun kondisi ya harus kita lalui dan harus kita juga kerjakan. Tetapi kita percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang dipilih Tuhan, bahwa kita menemukan suatu solusi, yaitu Injil kebenaran maupun Injil keselamatan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat saat ini krisis sudah nyata, harga naik, ada suatu bencana. Kemudian perang juga sudah terjadi, banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami suatu kebangkrutan maupun gulung tikar, banyak karyawan-karyawan yang mengalami PHK, bahkan juga kita melihat data perceraian, keluarga retak itu banyak sekali, dan banyak juga saat ini kalau kita data anak-anak yang putus sekolah, ya semuanya mengalami krisis, saudara. Ya. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita mencari bahwasanya maupun tetap tenang di dalam Tuhan, walaupun kita berada di dalam situasi krisis maupun di dalam suatu guncangan. Sebagai anak Tuhan kita tidak boleh diam, tetapi kita terus memberitakan kabar baik agar situasi kondisi yang krisis ini, ya, kita bisa membawa orang-orang itu kepada terangnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita tahu mercusuar, ya, itu dipakai ya di saat ada badai, ya, bukan dalam keadaan tenang. Demikian juga lampu senter, ya, itu dipakai bukan dalam keadaan cahaya maupun ada cahaya maupun dalam terang, tidak. Tetapi di saat gelap, maka lampu senter itu dipergunakan. Demikian juga kita sebagai anak Tuhan, kita memiliki Injil, ya, kita punya, ya, bahwasanya yaitu untuk memberikan suatu solusi kepada suatu saat yang krisis seperti ini. Yohanes 16 ayat 33 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita tahu Yesus telah menang. Yesus telah mengalahkan dunia ini, telah mengalahkan kematian, telah mengalahkan maut. Saudaraku, ya, di mana Yesus tidak mengatakan suatu kebohongan, ya, dikatakan bahwasanya Yesus berkata ada penderitaan dan aniaya jika engkau mengikut aku, memikul salib. Tetapi di sini dikatakan, ya saudaraku, firman Tuhan tadi, ya saudaraku, mengalami damai bersamanya dalam situasi krisis apapun. Karena krisis itu pasti, masalah itu pasti ada, tetapi kita akan mengalami suatu damainya bersama Tuhan, saudara. Lalu ya, kita tidak menawarkan ikut Yesus bahwa hidup kita maupun hidup saudara akan mengalami kesuksesan. Tidak menawari bahwasanya engkau mengikut Yesus
bahwasanya engkau akan baik-baik saja maupun lancar, ya saudaraku, tidak. Tetapi kita menawarkan sebagai anak Tuhan, menawarkan Yesus agar kita mengalami damai sejahtera Tuhan walaupun berada di tengah-tengah krisis. Jadi kita menawarkan damai yang tidak bergantung kepada keadaan. Saudaraku, orang lagi krisis, kita tidak perlu, ya saudaraku, ya hanya berbicara maupun janji-janji bohong, ya saudara. Ya, orang lagi sakit itu butuhnya obat, saudara, bukan butuhnya pekerjaan. Orang sakit, saudara kasih pekerjaan tentunya tidak mau, saudara. Ya, ada jemaat saya mengatakan, ya, aku lagi happy karena sudah banyak, ya, hari untuk istirahat saya, ya. Padahal suatu kemalasan, ya saudara. Ya, jadi saudaraku, ya, kita tahu saudaraku, ya, menawarkan Yesus itu, mengikut Yesus itu, ya saudaraku, agar mengalami damai sejahtera situasi kondisi apapun. Kita nawarkan agar semua orang itu dipegang Yesus. Karena kalau yang memegang Yesus, tentunya Yesus itu bertanggung jawab. Situasi kondisi apapun, nggak punya apapun, saudaraku, mengalami sakit penyakit apapun, kesesakan apapun, kalau Yesus yang memegang, Yesus itu bertanggung jawab. Situasi kondisi apapun, badai apapun, tidak sanggup untuk merebut daripada seorang tadi. Mari saudara, di tengah-tengah krisis ini, ya saudaraku, tidak hanya janji-janji kosong, tetapi kita butuh pribadi dan relevan, saudaraku, bahwasanya manusia itu, ya, pasti mengalami namanya kegagalan, pasti mengalami namanya suatu kepahitan, pasti mengalami namanya yaitu suatu kebencian, mengalami, ya saudaraku, mungkin kehancuran, broken home, ya, maupun mengalami tuduhan daripada setan karena mungkin banyak dosa yang dikerjakan, ya. Situasi seperti ini, ya, mari kita saudaraku, ya, kita bawa Yesus, kita membawa kabar baik, kita kabarkan Injil, karena Injil ini adalah kabar baik, ya. Orang perlu, ya saudaraku, yaitu damai sejahtera. Orang perlu namanya penebusan dosa. Karena manusia itu relevan dengan dosa, saudara. Maka manusia itu perlu pemberesan dosa. Ya, sehingga dia akan mengalami suatu damai sejahtera walaupun di tengah-tengah dunia yang rusak sekalipun maupun dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Mari kita mulai ceritakan Yesus sudah menang, ya, maupun Yesus yang sudah mengalahkan segalanya. Kita ceritakan Yesus yang sudah mati di kayu salib, ya, dan dia bangkit, saudaraku, untuk mengalahkan maut, untuk mengalahkan segalanya. Dan dia sudah menghancurkan segala apa yang dikerjakan setan, untuk dosa sudah dihancurkan, dan penderitaan sudah dipikulnya, dan segala sakit penyakit sudah disembuhkan. Ini janji Tuhan, saudara. Ya, walaupun, ya saudaraku, Yesus mengatakan bahwa mengikut aku itu ada penderitaan, tetapi kita akan mengalami damai sejahtera Tuhan, saudara. Sebagai anak Tuhan, jangan kita berhenti, saudaraku, untuk memberitakan Injil, walaupun situasi kondisi yang tidak menentu, saudara. Ya, pada dasarnya kita akan mengalami damai di tengah krisis apapun situasi kondisi. Kita tidak tergantung kepada keadaan, saudara. Haleluya. Ya. 2 Timotius 4 ayat 2 dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, kita ingat bagaimana situasi pada waktu itu Paulus berada, yaitu di suatu penjara, ya, karena pada waktu itu
kekaisaran Nero ya sangat gila-gilaan untuk membunuh orang-orang Kristen, sehingga pada waktu itu Paulus berada yaitu di dalam penjara ya, dan penjara itu penjara yang di bawah tanah dan keadaannya lembab, saudaraku. Tetapi lihat saudaraku, ya, Paulus memberikan surat kepada Timotius, saudaraku, untuk memberitakan Injil, ya, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Ya, yang tentunya saudaraku ini merupakan yaitu waktu yang tidak baik pun harus dikerjakan. Ini ya merupakan suatu bahasa militer, saudaraku. Ya, yang mana siap tempur 24 jam. Ini saudara, ya. Padahal pada waktu itu Paulus ya mengalami yaitu di penjara dan juga itu vonisnya vonis mati, hukuman mati, saudara. Tetapi Paulus tetap menyala, api penginjilannya tetap kerjakan walaupun situasi tidak nyaman. Jangan tunggu nyaman, saudara, baru beritakan Injil. Jangan tunggu bahwasanya ya dalam keadaan baik-baik saja engkau memberitakan Injil. Dalam keadaan apapun, saudaraku, justru itu merupakan punggungnya amanat agung. Situasi kondisi yang baik kita memberitakan Injil adalah punggungnya amanat agung. Ya, bahkan Injil itu merupakan kekuatan daripada Tuhan, kekuatan daripada Allah, kabar keselamatan. Injil adalah sumber solusi. Orang krisis, saudaraku, ya tidak butuh ya saudaraku debat. Tetapi orang krisis itu, saudaraku, perlu kita dengarkan dan kita beri solusi. Solusinya adalah Injil, saudara. Amin. Karena Injil itu adalah berita kabar baik. Roma 1 ayat 16 dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kata kekuatan adalah dunamis atau dinamit atau endunamo, yaitu daya ledakan ya suatu saat ya saudaraku. Ya, kita mungkin kita bisa membayangkan penambang emas, saudaraku, ya, itu sebelum modern, ya, itu saudaraku, itu pakai dinamit, saudara, ya. Walaupun gunung itu mungkin keras batunya, saudaraku, tetapi di situ dikasih dinamit, ya, sehingga pada waktu jam tertentu, ya sudah ditentukan, ya sudah diatur, ya, sehingga dinamit itu sanggup meledakkan daripada batu-batu yang keras itu, saudara. Ya, Injil itu merupakan kekuatan daripada Allah dan tidak ada yang kebal tentang untuk mendengar Injil, saudara. Tidak ada yang kebal, saudara. Ya, sekalipun keras bagaimanapun orang itu, ya hatinya sekalipun keras, ya saudaraku. Kita tahu bagaimana Paulus, saudara. Paulus juga orang yang kejam pada waktu itu. Ya, tidak pernah ya saudaraku untuk mau melayani Tuhan. Bahkan kalau perlu ya saudaraku menganiaya, membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi lihat saudara, Paulus begitu mendengarkan Injil Tuhan, ya maka hati Paulus diubahkan. Paulus menjadi orang yang benar-benar lembut hatinya untuk menjadi pelayan Tuhan yang betul-betul setia. Walaupun ada penderitaan, Paulus tidak pernah berhenti, saudara. Karena Injil itulah yang mengubahkan, saudara. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, saya pribadi juga mengalami demikian. Pada awalnya saya bukan orang percaya kepada Tuhan. Saya orang seberang. Tetapi begitu saya mendengar Injil, ya kekerasan bagaimanapun, penolakan untuk percaya kepada Yesus, begitu saya mendengarkan Injil, maka hati saya berubah. Ya, saya tidak orang cengeng, saudaraku. Ya, saya tidak gampang untuk menangis. Ya, tetapi begitu dijamah Tuhan melalui beritaan Injil, ya saudara, ya sekalipun garang dulunya, saudaraku, ya saya sering menangis di dalam hadirat Tuhan, saudara. Ya, saudaraku, ya jangan tunggu untuk beritakan Injil dalam keadaan aman. Ya, cari orang yang krisis, cari orang yang betul-betul punya tekanan, punya masalah. Ya, mereka itu perlu Injil, perlu Yesus. Ya, saudara,
Cari orang-orang yang mungkin, ya saudaraku, merasa bahwasanya ya dosaku nggak terampuni. Ya datangi saudara. Kalau saudara punya nomor handphonenya saudaraku, hubungi dia saudara. Mulai tanya kabarnya, bagaimana kabarmu. Ya, kemudian mulai saudaraku ceritakan tentang Yesus. Mulai ceritakan pengalaman saudara dengan Yesus saudara. Saudara mengalami suatu perubahan. Yang sakit sudah disembuhkan. Mengalami suatu keterikatan. Juga Tuhan sudah mengubahkan saudara. Kesaksian sedikit dalam kehidupan saya. Ya, saya dulu juga seorang narkoba, ya, yang mana saudaraku saya terikat, betul-betul terikat dengan narkoba, addiction, ya, tapi Yesus sangat baik. Berita Injil yang saya dengar, yang sanggup mengubahkan dan memberikan sesuatu, ya, yaitu penebusan yang luar biasa, pemurnian yang luar biasa, pemulihan yang luar biasa. Ya, dulunya saya blank, Bapak Saudara, ya, tidak ingat apapun. Ya, tetapi begitu saya dijamah Tuhan dan mendengarkan Injil, ya hati saya diubahkan sehingga semua keterikatan itu bisa lepas. Ya, termasuk perokok, ya saudaraku, itu pun lepas saudara setelah saya mendengarkan Injil. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, karena engkau adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Dan bila kita menjadi terang di sekeliling kita harus bercahaya di tengah-tengah kegelapan ini. Ya, dan jangan tunggu nanti saudara. Ya, waktunya sekarang saudara. Ingat-ingat saudara, sekarang saudara. Mungkin ada saudara yang ada di sekeliling saudara, tetangga saudara, maupun masih famili saudara yang belum menerima keselamatan daripada Tuhan, yang mungkin punya krisis dalam hidupnya, beban berat, beban mental. Ya saudaraku, saat inilah beritakan Injil kepadanya. Matius 24 ayat 35 dikatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Kalau kita nunggu aman menginjil saudara, maka tidak ada suatu kejadian perubahan keselamatan jiwa-jiwa. Langkah praktis saudara saat ini kerjakan saudara. Evangelist power. Injil itu adalah kekuatan yang luar biasa, kekuatan Allah yang luar biasa, saudara, yang sanggup mengubahkan situasi kondisi apapun seseorang itu, saudara. Haleluya. Mari Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, krisis tidak membatalkan amanat agung. Justru krisis itu adalah punggungnya amanat agung, saudara. Amin. Ya, mari saudara, dan kita memiliki visi yang luar biasa untuk mengerjakan amanatnya Tuhan, saudara. Amin. Tuntaskan misinya, selamatkan jiwa-jiwa, berapapun harganya. Itu merupakan perintah Tuhan yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan. Dan saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan di channel ini pada hari ini. Kalau saudara punya krisis, punya persoalan, punya masalah, punya sakit penyakit, mari angkat tangan saudara. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Dan kita tahu kuasa doa tidak ada yang sanggup, ya saudaraku, maupun tidak pernah terbatas, baik ruang lingkup apapun. Mari saat ini tutup mata saudara, ya, ingat saudaraku, krisis apa yang terjadi, masalah apa yang terjadi, ya, saya akan berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara, tutup mata saudara, fokuslah kepada Yesus. Saat ini saya mengarahkan tangan saya kepada Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan siaran ini. Bapa di surga, dalam nama Yesus, pada hari ini saya mengangkat tangan, kiranya Engkau memberkati semua para pemirsa yang menonton, yang menyaksikan pada hari ini, yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, yang sudah mendengarkan kabar baik. Apapun persoalan, masalah yang saat ini dihadapi, saya percaya Tuhan masuk dalam hidupnya.
Tuhan menjamah hidupnya, Tuhan sanggup mengubahkan hidupnya, Tuhan juga sanggup berikan solusi yang terbaik, sehingga ada jalan keluar bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini mengangkat tangan dan menutup mata untuk menyaksikan dan mendengarkan siaran ini. Dalam nama Yesus, saya berdoa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sahabat Yamari yang dikasihi Tuhan, baru saja kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan dengan tema tetap beritakan kabar baik saat dunia goncang dan situasi krisis, yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Obadja Widodo SKM MIS, Mitra Yamari dari GMAA Semarang. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh hambanya dapat memberkati kita semua. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Dr. Obadja Widodo SKM MIS yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di ibadah online Yamari ke-289 ini, yang juga atas pelayanan dari tim penata layanan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Bapak Ibu Saudara, atas nama panitia kami mohon dukungan doa dari keluarga besar Yamari yang akan mengadakan Rednas Yamari ke-13 dengan tema Bersekutu, Berbahagia Bersama Sahabat-sahabat Sejati. Panitia pelaksana dari Yamari Purbalingga. Acara akan dilaksanakan pada hari Rabu sampai dengan hari Sabtu, tanggal 26 sampai 29 Agustus 2026, bertempat di Swiss Bell Hotel Yogyakarta. Adapun persiapan panitia meliputi kebutuhan dana, rekrutmen peserta, persiapan pembicara, dan juga kesehatan peserta yang telah mendaftar, serta kesehatan panitia agar semuanya dapat berjalan dengan lancar. Untuk info selanjutnya mengenai Rednas, silakan Bapak Ibu dapat menghubungi panitia pendaftaran di WA 0813 1069 9009 bersama Evangelis Mariati Sitorus, atau Bapak Ibu juga dapat menghubungi 0857 2171 7183 dengan Ibu Maria Launita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang Bapak Ibu dapat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan di Yamari. Bapak Ibu dapat mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 39100 33700 atas nama Yayasan Maturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Waktu dan kesempatan kami serahkan kepada hambanya yang bertugas. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan atas diri hamba-hambamu, Pendeta Maria Mopi, Evangelis Yun Sabanda, Bapak Agustinus Huay, dan juga bagi hamba-hambamu, Bapak Pendeta Dr. Obadja Widodo SKM MIS, Mitra Yamari dari GMAA Semarang, yang telah melayani dalam ibadah online Yamari ke-289 ini dengan tema khotbah tetap beritakan kabar baik saat dunia goncang dan situasi krisis. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan menjadi berkat bagi sahabat dan mitra Yamari yang setia mengikuti ibadah ini, dan juga dapat dilakukan dalam kehidupan setiap saat, agar nama Tuhan dan pemulihan dan mohon berkat Tuhan juga terjadi dalam kehidupan Bapak Pendeta Dr. Obadja Widodo dan tim penata layanan dalam hidup, keluarga, dan pelayanan mereka. Allah Bapa di surga, terima kasih atas pimpinan Bapak yang memungkinkan sahabat dan mitra Yamari dapat mendukung pelayanan Yamari melalui persembahan mereka. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan pribadi, keluarga, usaha, dan pekerjaan, juga pelayanan mereka, sehingga melalui mereka amanat agung Kristus terus berjalan.
Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk semua sahabat-sahabatmu, tim ibadah dan juga pendeta Niko Pelamonia sebagai pelayan firman Allah yang akan melayani dalam ibadah online yang market 290 pada hari Sabtu 30 Mei 2026. Kiranya Roh Kudus menuntun dan memperlengkapi mereka dengan kuasa-Mu agar melalui hamba-hamba-Mu, sahabat dan mitra yang mari diberkati dan diperlengkapi dengan firman Allah. Allah Bapa di surga yang kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mohon akan pimpinan dan hikmat Tuhan bagi Yamari Purbalingga sebagai panitia pelaksana Hariknas ke-13 Yamari yang dipimpin oleh Bapak Dr. Yayan Gunawan dengan mengusung tema bersekutu berbahagia bersama sahabat-sahabat sejati, dan acaranya akan diadakan pada hari Rabu sampai Sabtu tanggal 6 sampai 29 Agustus 2026 bertempat di Swiss Bell Hotel Yogyakarta. Kiranya penyertaan Tuhan selalu nyata dalam seluruh persiapan panitia meliputi kebutuhan dana, peserta maupun persiapan semua pembicara, dan mohon akan perlindungan Tuhan bagi semua peserta yang telah mendaftar agar mereka tetap sehat. Kami percaya di dalam pimpinan Tuhan semua persiapan panitia dapat berjalan lancar, dan juga kiranya dalam kasih Tuhan seluruh panitia tetap sehat dan bersatu. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan bagi anak-anak-Mu dalam proses pemulihan kesehatan, dan mohon akan pertolongan Tuhan bagi mereka yang masih sakit baik, Ibu Susan Jenny, Bapak William Matimu, Bu Fani, Bapak Anton Sugiarto, Bapak Yansen Digi Sisiano, Saudara Iwan Sofian, Ibu Hilda Trijaya, Ibu Lydia Basila, Ibu Yakumina Bakar Besi, Saudara Nathan Joel Saragi, Bapak Yakob Sebandar, Bapak Budiman Mustari, Ibu Ongko, Ibu Lowan Sarangmo, Ibu Joy Melian, Saudara Gaby Esther Storus, Ibu Pendeta Iswaris Setianti, Bapak Pendeta Paulus Murdio, Bapak Sitiawan Matmaja. Juga kami berdoa bagi Bapak Binarto yang akan menjalani kontrol kesehatan untuk melanjutkan akan operasi penyambungan tengkorak. Demikian pula kami menyerahkan Ibu Silvia Saputra yang jalani pemeriksaan kesehatan pada tanggal 25 Mei akan menjalani operasi lutut, serta Ibu Bukti Widi yang masih dalam pengawasan Dr. Rudi Yuyanto. Setelah operasi pemasangan pen di tulang belakang, kami juga berdoa untuk anak Kegen Sen Kusmulyadi bulan Juli 2026 akan operasi penyambungan tenggorokan dan lambung. Kiranya kuasa bilur Tuhan yang menyembuhkan anak-anakmu. Demikian pula sahabat kami, sahabat dan mitra Yamari yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka masing-masing, yang saat ini sedang sakit dan maupun yang dirawat di rumah sakit dan di rumah. Kiranya kuasa Tuhan menjamah mereka serta memulihkan, dan keluarga yang merawat mereka diberkati Tuhan. Demikian juga mereka yang saat ini mengalami berbagai persoalan dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha. Kiranya pertolongan Tuhan terjadi bagi mereka. Allah Bapa di surga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, setelah pimpinan pusat sampai ke daerah, dari Presiden Jenderal TNI Haji Prabowo Subianto, Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabumi Raka, dan Menteri Kabinet Merah Putih, anggota MPR, DPRD, bahkan DPD, Gubernur dan Bupati, Wali Kota sampai RT RW. Kiranya mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik setelah semua keputusan yang diambil dalam bidang sosial, politik, keamanan dan bermuara demi kesejahteraan rakyat. Demikian pula kesiapan pemerintah dalam mengatasi resesi yang terjadi di seluruh negara. Serta kami mohon anugerah Tuhan bagi TNI Polri agar tetap bersiaga dalam menjaga dan melindungi bangsa dan negara kami dari berbagai hal yang ingin mengganggu kesatuan dan kedaulatan NKRI. Juga saudara kami di beberapa daerah yang mengalami banjir, tanah longsor, dan lain-lain, kiranya Tuhan menolong mereka melalui pemerintahan daerah LSM. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan anugerah Tuhan yang berlimpah bagi kami semua,
doa dan permohonan dan ucapan syukur ini kami panjatkan kepada Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Gembala yang baik dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah online yang Mari ke-289 ini. Sebelum kita menutup ibadah dan menerima doa berkat, mari kita menyanyikan pujian yang berkata, "Peganglah tanganku Roh Kudus." Kekasih Tuhan, mari arahkan pandanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih kiranya dari Bapa Surgawi yang begitu berlimpah-limpah turun atasmu di dalam kasih sayang Kristus Yesus Tuhan dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang akan memimpin kita, memberkati kita, mengurapi kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Buat anugerah
kembali di ibadah online Yamari ke 290. Tuhan Yesus memberkati.